Halo semua, perkenalkan nama saya Winda Nopasari dengan NIM 859871539. Saya mahasiswi Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan praktikumnya yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Di sini saya sudah menyediakan alat dan bahannya. Yang pertama, gambar sistem pencernaan, kedua alat tulis berupa pulpen dan buku. Di sini saya akan melakukan pembahasan pada sistem pencernaan manusia. Terjadi proses kimiawi yang disebut juga enzim. Proses pencernaan dimulai dari yang pertama yaitu mulut. Bagian terpenting pada mulut adalah lidah. Lidah berfungsi sebagai perasa dan pengatur posisi makanan sebagai zat pelarut dan pelunak makanan agar mudah ditelan. Dan yang kedua, esofagus atau disebut juga dengan kerongkongan. Jalur untuk menelan makanan dari mulut ke lidah setelah makanan dianggap halus akan menuju kerongkongan. Gerakan ini terjadi di antara rongga mulut menuju ke lambung yang akan memproses pencernaan selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu lambung. Lambung memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah asam klorida yang membantu membunuh kuman dan bakteri dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus memiliki 12 jari, usus kosong dan usus penyerapan. Pada usus halus terjadi berbagai macam proses kimiawi karena usus halus memproduksi berbagai macam enzim yang berfungsi untuk merubah zat makanan menjadi beberapa kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar berfungsi untuk menampung sisa-sisa makanan yang nantinya melalui proses pembusukan yang dilakukan oleh bakteri Escherichia coli sehingga menjadi kotoran atau fases yang kemudian dibuang melalui anus. Dan yang keenam yaitu anus atau yang disebut juga dengan rektum. Anus merupakan tempat pembuangan kotoran yang disalurkan pada usus besar ketika usus besar sudah tidak dapat menampung sisa makanan. Jadi kesimpulannya yaitu proses pencernaan dimulai dari 1. Mulut mengunyah makanan menuju kerongkongan atau esofagus. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus menelan makanan menuju lambung. Yang ketiga, lambung memproses makanan menuju usus halus. Yang keempat, usus halus berfungsi mengubah makanan menjadi zat gizi yang disalurkan ke tubuh. Yang kelima, usus besar, tempat sisa makanan yang sudah tidak tercapai. Dan yang terakhir yaitu anus atau disebut juga dengan rektum. Anus tempat pembuangan sisa makanan. Sekian dari praktikum yang saya lakukan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.